Di sebuah desa kecil di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Malin Kundang bersama ibunya, Mak Kundang. Kehidupan mereka sederhana dan serba kekurangan. Ayah Malin telah lama pergi merantau dan tak pernah kembali. Mak Kundang berjuang keras mencari nafkah dengan menjual kue di pasar. Malin adalah anak yang cerdas dan rajin. Setiap pagi, ia membantu ibunya mengangkat dagangan ke pasar sebelum pergi bermain dengan teman-temannya di tepi pantai. Namun, dalam hatinya, Malin menyimpan impian besar. Ia ingin merantau dan menjadi orang kaya agar bisa membahagiakan ibunya. "Bu, aku ingin merantau seperti ayah," ujar Malin suatu hari. Mak Kundang terkejut mendengar keinginan anak semata wayangnya itu. "Malin, ibu takut kamu takkan kembali seperti ayahmu dulu," jawab Mak Kundang dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Bu, aku ingin mengubah nasib kita. Aku janji akan kembali dan membawa banyak rezeki untuk ibu," kata Malin penuh tekad. Meski berat hati, Mak Kundang akhirnya mengizinkan Malin merantau. Dengan penuh harap, ia melepas anaknya pergi menaiki kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan desa. Di atas kapal, Malin bertekad untuk tidak menyerah meskipun rintangan menghadangnya. Ia percaya bahwa suatu saat nanti ia akan kembali ke desanya sebagai orang sukses dan membawa kebahagiaan untuk ibunya. Perjalanan panjang di lautan membawa Malin Kundang ke sebuah negeri yang ramai dan penuh kemewahan. Di sana, ia mulai bekerja sebagai buruh angkut barang di pelabuhan. Awalnya, pekerjaan itu berat dan upahnya kecil. Namun, Malin tidak menyerah. Berhari-hari ia bekerja tanpa kenal lelah. Ketekunan dan kecerdikannya membuat seorang saudagar kaya memperhatikan Malin. "Anak muda, kau tampak rajin dan pandai. Mau bekerja di perusahaanku sebagai pengurus barang dagangan?" tanya saudagar itu. "Tentu, Tuan, saya siap bekerja keras," jawab Malin dengan semangat. Kesempatan itu menjadi titik balik hidup Malin. Dengan kerja keras dan kejujuran, ia berhasil mendapatkan kepercayaan saudagar tersebut. Tahun demi tahun berlalu, Malin berhasil mengumpulkan harta dan menjadi seorang pedagang sukses yang disegani di negeri itu. Dalam perjalanannya, Malin juga bertemu dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan. Setelah beberapa waktu saling mengenal, mereka pun menikah dalam pesta megah yang dihadiri banyak orang terhormat. Kini, Malin bukan lagi pemuda miskin dari desa kecil, melainkan seorang saudagar kaya yang dihormati. Namun, di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang mulai dilupakan oleh Malin, janji yang pernah ia ucapkan kepada ibunya di kampung halaman. Di desa kecil di pesisir Sumatera Barat, Mak Kundang menjalani hari-harinya dengan penuh kerinduan dan harapan. Setiap pagi ia duduk di tepi pantai, memandang jauh ke arah laut, berharap Malin akan pulang seperti janjinya. "Malin, kapan kau kembali, Nak?" gumam Mak Kundang sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Suatu hari, terdengar kabar bahwa sebuah kapal besar dan megah berlabuh di pelabuhan desa. Warga berbondong-bondong datang untuk melihat kapal itu. Kapal tersebut begitu megah dan indah, jauh lebih besar daripada kapal dagang biasa. "Siapa pemilik kapal ini?" tanya seorang warga dengan kagum. "Katanya seorang saudagar kaya yang berasal dari desa kita," jawab yang lain. Mendengar kabar itu, hati Mak Kundang bergetar. Mungkinkah itu Malin? Pikirnya penuh harap. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju pelabuhan meskipun tubuh tuanya mulai renta. Sesampainya di sana, Mak Kundang melihat seorang pria tampan berpakaian mewah turun dari kapal bersama istrinya yang cantik. Meskipun wajah pria itu terlihat berbeda karena bertahun-tahun tak bertemu, Mak Kundang yakin betul bahwa itu adalah Malin, anak yang selalu dirindukannya. Dengan penuh emosi, Mak Kundang berteriak, "Malin! Malin, ini ibu, Nak." Namun, Malin yang kini telah menjadi saudagar kaya hanya memandang dingin ke arah wanita tua yang lusuh itu. Ia merasa malu mengakui bahwa wanita miskin tersebut adalah ibunya. "Ibu, aku tidak kenal siapa kau," ujar Malin dengan nada angkuh. Perkataan itu membuat hati Mak Kundang hancur. Namun, ia masih mencoba mendekat, berharap Malin akan berubah pikiran. "Malin, ini benar-benar ibumu, Nak. Ingat janji yang kau buat sebelum pergi." Malin dengan wajah merah karena malu di depan istrinya dan para anak buahnya membentak, "Pergi kau, wanita tua. Jangan mengaku aku sebagai ibuku." Warga yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan bergumam, merasa malu atas sikap Malin yang durhaka. Mak Kundang terdiam mendengar kata-kata kasar Malin.
Hatinya yang telah lama dipenuhi rindu berubah menjadi luka yang tak terperi. Ia tidak menyangka anak yang dilahirkan dan dibesarkannya dengan penuh kasih sayang akan menyangkalnya di depan banyak orang. "Malin, nak, ibu tidak meminta hartamu. Ibu hanya ingin pelukmu sekali saja," ucap Mak Kundang dengan suara bergetar. Namun, Malin tetap tak peduli. "Pergilah, jangan membuat malu diriku di depan istriku dan orang-orangku," bentaknya dengan nada dingin. Istri Malin yang anggun memandang Mak Kundang dengan tatapan penuh hina. "Mana mungkin wanita tua miskin seperti ini ibu dari suamiku. Jangan percaya pada orang sembarangan," katanya sambil berbisik kepada Malin. Mendengar itu, Malin semakin yakin untuk tidak mengakui ibunya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Mak Kundang dari pelabuhan. Dengan hati yang remuk, Mak Kundang tersungkur di atas pasir. Air matanya bercucuran, perasaan sakit dan kecewa berubah menjadi kemarahan yang tak tertahankan. Sambil menatap kapal megah Malin yang bersiap berlayar, ia berdoa dengan penuh amarah. "Ya Tuhan, jika benar dia anakku, maka hukumlah dia atas kedurhakaannya," seru Mak Kundang dengan suara gemetar. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Angin kencang berhembus, ombak bergulung-gulung menerjang kapal Malin Kundang. Para awak kapal panik, mencoba mengendalikan kapal yang terombang-ambing di tengah badai. Malin yang ketakutan berteriak, "Apa yang terjadi? Hentikan badai ini!" Namun, semuanya sia-sia. Dalam sekejap, tubuh Malin mulai membatu. Kakinya tidak bisa bergerak, disusul tangannya yang mengeras. Wajahnya yang tampan berubah menjadi pahatan batu yang dingin dan kaku. Kapal besar itu karam, sementara Malin berdiri kaku di atas batu karang, terkutuk selamanya. Setelah badai reda, suasana di pantai kembali sunyi. Warga yang menyaksikan kejadian ajaib itu terdiam dengan wajah penuh ketakutan dan takjub. Di atas batu karang yang menjulang di tepi laut, tampak sosok Malin Kundang yang telah membatu, lengkap dengan ekspresi wajahnya yang menampakkan penyesalan. Mak Kundang berdiri di tepi pantai dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Meski hatinya telah hancur, ia merasa lega karena Tuhan telah menunjukkan keadilannya. Namun, dalam hatinya yang terdalam, Mak Kundang tetap seorang ibu. Ia menyesali doanya yang penuh amarah. "Malin, meski kau durhaka, ibu tetap mencintaimu," bisiknya lirih sambil menatap batu yang dulunya adalah anaknya. Warga desa mengambil pelajaran besar dari kejadian tersebut. Mereka menyadari betapa pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua, terutama seorang ibu yang telah berjuang dan berkorban tanpa pamrih. Kisah Malin Kundang menjadi peringatan bagi generasi berikutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hari demi hari berlalu, batu Malin Kundang tetap berdiri kokoh di tepi laut sebagai saksi bisu atas kisah durhaka seorang anak. Ombak yang menghantam batu itu seakan melambangkan penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Dan sejak saat itu, legenda Malin Kundang menjadi cerita turun-temurun yang diceritakan di seluruh pelosok negeri sebagai pelajaran berharga. Jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena restu mereka adalah kunci kebahagiaan dan keberkahan hidup.